Aku telah melihat Tuhan. Betapa indahnya perkataan Maria Magdalena dan betapa kuatnya perkataan itu kepada para murid yang lain. Pertanyaan besar buat kita, apakah kita sudah melihat Tuhan? Apa artinya sudah melihat Tuhan? Sudah melihat Tuhan artinya mengalami Tuhan. Tuhan hidup dalam hati kita. Tuhan sungguh nyata berkarya dalam hidup kita, memimpin kita, menyertai kita, menolong kita. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kalau kita bisa mengatakan seperti Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan. Ini artinya hidup kita jauh dari berbagai ketakutan, jauh dari berbagai kekhawatiran, jauh dari berbagai dendam, tapi dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Karena Yesus hidup dalam hati kita. Oleh karena itu kita perlu belajar supaya bisa menjadi seperti Maria Magdalena. Mohon supaya Tuhan membuka mata dan hati kita, membuka telinga kita, supaya bisa mengalami Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Kita melihat dalam Injil ini, Maria Magdalena pertama-tama tidak mengenali Yesus yang hadir di hadapannya. Kita juga seringkali begitu. Tuhan hadir di hadapan kita, tetapi kita tidak mengenalinya karena kita dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran. Kita dipenuhi dengan berbagai pikiran kita sendiri saja. Tapi kabar gembiranya adalah siapapun kita, betapapun gelapnya hidup kita, betapapun banyaknya dosa kita, walaupun kita hancur, selalu ada kesempatan untuk bisa melihat Tuhan. Dan kita ingat bagaimana Maria Magdalena dibebaskan dari berbagai kuasa setan, dibebaskan dari belenggu setan. Sebelumnya Maria Magdalena dikuasai setan, tetapi Tuhan Yesus membebaskan Maria Magdalena. Dan sekali lagi, sesudah Yesus bangkit, Maria Magdalena tidak mengenali Yesus yang ada di hadapannya. Tetapi Yesus memanggil Maria. Saat itu, karena rahmat Tuhan, Maria Magdalena mengenali Yesus dan melihat Yesus sebagai Sang Guru. Semoga kita semua di pesta Santa Maria Magdalena ini bisa semakin mengalami Yesus yang hidup. Yesus sungguh menjadi sumber kekuatan kita, sehingga saat kita hidup, kita bukan hanya ikut-ikutan saja. Satu hari ada satu anjing yang lagi lari. Dia lari karena dia kejar kelinci. Saat dia lewatin anjing-anjing lain, ada yang tanya sama anjing itu, "Kamu lagi ngapain?" "Aku lagi kejar kelinci, itu kelincinya ada di depan." Semua kemudian mulai ikut. Pengikutnya 1, 2, 5, 10, 100, wah banyak yang ngejar. Sampai sesudah beberapa saat ada yang mulai kecapean, mulai hilang satu demi satu. Kehabisan tenaga, ada keinginan lain. Sampai akhirnya cuma satu anjing aja yang masih lari. Kenapa anjing yang lain kecapean? Kenapa anjing yang lain berhenti lari? Karena mereka nggak lihat kelincinya. Tapi anjing yang satu itu yang terus lari, terus berjuang, terus semangat. Kenapa bisa lari terus? Dia yang lihat kelincinya. Kalau kita hanya ikut-ikutan, kita kehabisan tenaga dalam hidup. Gak bisa ikutin Yesus. Tapi kita mohon rahmat Tuhan supaya Tuhan membuka mata, telinga, hati kita agar seperti Maria Magdalena kita bisa mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Amin.